Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber dari Dawai Lomba 41. Alhamdulillah, pada kesempatan ini semoga kita tetap dalam lindungan Allah, dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke kawan-kawan, pada kesempatan ini kami akan menceritakan tentang pusaka peninggalan dari Sunan Kalijogo, yaitu pusaka yang bisa mengalahkan keris setan kober. Keris ini dinamakan keris Kiai Carubuk. Konon katanya keris Kiai Carubuk yang merupakan keris dari Sunan Kalijogo ini bisa mengalahkan kesaktian dari keris Kiai setan kober. Hal ini terbukti Jaka Tingkir yang menggunakan keris Kiai Carubuk menang saat bertarung melawan Arya Penangsang yang menggunakan keris setan kober. Jadi dalam versi video saya yang sebelumnya itu Arya Penangsang itu terbunuhnya menggunakan kerisnya sendiri, yang ketika dia itu bertarung dengan Sutawijaya dia akan kena tombak sampai ususnya keluar, lalu ususnya dililitkan ke keris setan kober yang berada di punggungnya. Dalam versi ini ada pertarungan, ya juga pertarungan antara Jaka Tingkir melawan Arya Penangsang. Dalam versi ini Jaka Tingkir menggunakan keris Kiai Carubuk, sedangkan Arya Penangsang menggunakan keris setan kober. Keris Kiai Carubuk itu sendiri bukan milik Jaka Tingkir, tapi warisan pendahulu yang juga gurunya, yakni Raden Sahid atau Sunan Kalijogo. Karena itu menjelang akhir hayatnya Jaka Tingkir mengembalikan senjata sakti itu ke pemiliknya dengan menempatkannya di makam Sunan Kalijogo. Saat ritual menyimpan keris itu di makam Sunan Kalijogo, Jaka Tingkir menyampaikan pesan kepada anak dan cucunya agar kelak tak seorang pun yang melihat wujud dari keris tersebut. Kalaupun ada yang menjamah atau menyentuhnya, harus dengan mata terpejam. Pada kesempatan itu, konon Jaka Tingkir juga menyampaikan bahwa kelak jika memang keris ini diperlukan dalam urusan kenegaraan, maka keris sakti itu akan datang sendiri kepada pemimpin yang dikehendakinya. Karena itu berkembang keyakinan bahwa keris Kiai Carubuk merupakan manifestasi dari pulung atau restu Sang Pencipta. Jika seseorang didatangi keris itu dalam mimpinya, itu pratanda ia bakal menjadi pimpinan sebuah negara. Nah, seperti apa kisah keris Kiai Carubuk? Dihimpun dari berbagai sumber, keris Kiai Carubuk berawal dari keinginan Sunan Kalijogo untuk memiliki pisau penyembelih hewan kurban. Kala itu menurut cerita di kalangan masyarakat, Sunan Kalijogo meminta tolong kepada sahabatnya, yaitu Empu Supo Mandragi. Dalam cerita saya yang dulu adalah Empu Supo ini merupakan empu atau seorang yang ditugasi memang membuat pusaka-pusaka. Dan pada kesempatan ini Empu Supo Mandragi itu dimintai tolong oleh Sunan Kalijogo untuk membuatkan pisau. Dia meminta agar dibuatkan sebilah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih kambing. Untuk material pembuatan pisau tersebut, Sunan Kalijogo membawa sendiri bahannya berupa biji besi. Namun yang membuat Empu Supo bingung, biji besi yang dibawa sahabatnya itu ukurannya hanya sebesar biji asam Jawa, jadi sangat kecil sekali. Bagaimana mungkin
biji seukuran biji asam jawa itu bisa dibuat pisau untuk menyembelih hewan. Yang membuat Empu Supo lebih terkejut lagi saat menerima biji besi tersebut, ternyata bobotnya sangat berat, suatu yang tidak wajar. Menghadapi kenyataan aneh ini, sang pandai besi merasa galau, cemas, bahkan takut tidak bisa memenuhi permintaan sahabatnya. Sunan Kalijogo yang membaca kegelisahan hati sahabatnya itu langsung meyakinkannya bahwa besi bakal pisau tersebut hanya ukurannya saja yang kecil, tetapi sebenarnya besar seperti gunung. Jadi bahannya kecil, tapi sebetulnya kalau dilihat secara mata batin itu besarnya seperti gunung. Ucapan Sunan Kalijogo seketika membuat mata Empu Supo terbuka. Ia melihat biji besi seukuran biji asam tersebut sungguh sebesar gunung. Jadi ketika Empu Supo itu mendengarkan ucapan dari Sunan Kalijogo, seketika biji yang semula kecil sebesar biji asam jawa itu berubah menjadi sebesar gunung. Keanehan itu pun membuatnya bertambah takut. Namun perlahan sang empu menyadari bahwa sahabatnya itu merupakan seorang wali yang dikasihi sang pencipta kehidupan. Kesadaran ini perlahan membuat Empu Supo dapat mengendalikan perasaan gugupnya dan meminta penuntunan hidup kepada Sunan Kalijogo menuju keyakinan yang hakiki. Mungkin pada saat itu Empu Supo mungkin bukan beragama Islam. Setelah tantangan itu dilewatinya, Empu Supo menyatakan sanggup untuk mengerjakan pesanan sahabatnya itu. Sunan pun pamit pulang usai mendengar sahabatnya menyanggupi. Konon setelah memesan dibuatkan pisau, Sunan Kalijogo sempat lupa kalau dirinya pernah memesan sebilah pisau kepada Empu Supo. Empu Supo pun tidak diberi batas waktu kapan dia harus menyelesaikan pekerjaan itu. Beberapa tahun kemudian, saat Sunan Kalijogo ingat akan pesanannya, ia kembali menemui Empu Supo dan menanyakan hasilnya. Ketika bertemu Empu Supo, giliran Sunan yang terkejut. Ia terkejut saat pesanan itu diberikan kepadanya. Bagaimana tidak, pisau pesanannya itu berwujud sebilah keris yang indah dan memiliki pawakan wujud dengan karisma tinggi. Sunan Kalijogo tak pernah membayangkan hasilnya bakal seindah itu. Karena suka dari Sunan Kalijogo yang sangat besar, Sunan Kalijogo meneteskan air mata seraya memeluk Empu Supo. Keris dengan luk 7 dinamainya keris Kiai Carubuk. Keris ini menjadi senjata pusaka milik Sunan Kalijogo. Sunan menggunakan senjata ini dalam berbagai pertempuran yang dia hadapi. Carubuk sendiri memiliki arti bagaikan bumi. Keris pusaka Kiai Carubuk memiliki filosofi agar manusia bisa menerima segala situasi, baik yang dia suka maupun tidak suka, dengan lapang dada. Kata Carubuk juga bisa dimaknai sebagai ceroboh dan terburu-buru. Keris ini konon bisa membuat lawan tergesa-gesa dan ceroboh dalam bertarung. Keris Kiai Carubuk kemudian dihadiahkan kepada Sultan Hadiwijoyo atau Jagatingkir, yang tidak lain adalah muridnya sendiri. Keris ini menjadi senjata sakti yang mengantar Jagatingkir menuju tampuk kekuasaan sebagai Raja Pajang. Keris Kiai Carubuk digunakan Jagatingkir dalam pertempuran melawan Arya Penangsang
yang menggunakan keris Kiai Setan Kopir. Konon katanya keris Kiai Carbuk ini sanggup menandingi keris Kiai Setan Kopir hingga Jakatingkir memenangkan pertarungan. Itulah tadi kisah dari senjata peninggalan Sunan Kalijogo hingga saat ini yang mungkin masih dilestarikan di daerah Jawa Tengah. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.